Halo, selamat sore. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Sore ini Liku-Liku akan menjawab pertanyaan dari Bapak, sampai saya lupa ya. Oh, Bapak Arif. Maaf, saya lupa. Jadi pertanyaan gini, Pak, saya produksi air RO, tapi air RO saya cek kok sampai hampir 20. Apakah boleh dijual? Apakah boleh dijual, Pak? Nah, gitu ya pertanyaannya. Jadi gini, teman-teman, mungkin ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Maaf, saya lupa namanya. TDS itu bukan satu-satunya parameter kualitas, ya. Itu hanya salah satu dari parameter kualitas fisika, ya. Parameter kualitas air itu ada fisika, ada kimia, dan ada mikrobiologi. Nah, parameter kualitas yang untuk yang fisika itu ada rasa, ada bau, ada warna, kemudian ada kekeruhan, dan satu lagi adalah TDS tadi. Ya. Sedangkan untuk parameter kimia itu kurang lebih ada 21. Saya kurang begitu paham ya, kurang begitu hafal. Tapi kira-kira ada pH, terus ada zat organik, ada nitrat, ada nitrit, kemudian ada amonia, kemudian ada sulfat, ada klorida, ada fluorida, terus ada sianida, ya, mangan. Itu salah satu parameter kualitas. Ada besi, terus kemudian ada kromium, ya, ada timbal, dan banyak lagi, ada 21 kalau nggak salah ya, ada 21. Dan untuk mikrobiologi itu ada salmonella dan E. coli. Ini juga salah satu parameter kualitas yang memang harus dijaga. Nah, jadi TDS, kalau misalnya TDS di bawah 20 itu layak atau tidak, itu sangat layak karena di baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah kita itu 500 ppm. Jadi kalau misalnya produksi RO kok TDS-nya sampai 20, ya silahkan dijual saja, nggak masalah. Yang penting parameter yang lain itu juga tidak boleh dilanggar, ya, apalagi yang namanya mikrobiologinya itu tidak boleh sama sekali, harus dipatuhi. Ya, harus dipatuhi. Jadi kira-kira itu jawabannya ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya, lah kenapa kok bisa naik TDS-nya? Itu sebetulnya ada kemungkinan pada saat setting tekanan, ya, setting tekanan itu terlalu berlebihan, ya. Jadi pressure-nya terlalu tinggi sehingga TDS-nya itu akan naik karena cemaran yang ada di air itu ikut lolos, ya, ikut lolos. Jadi cemaran apa saja, saya sudah pernah share ya di video ini di atas ya. Silakan disimak ya, cemaran untuk air itu apa saja. Nah, jadi karena tekanannya terlalu tinggi, maka TDS-nya akan naik juga. Ya. Atau air baku TDS-nya sudah tinggi duluan, itu juga bisa mengakibatkan TDS kita itu akan tinggi. Ya, tapi pada prinsipnya kalau TDS masih di bawah 20 itu oke-oke saja ya. Silahkan dijual, tidak masalah. Yang penting parameter kualitas yang lain itu tetap harus dijaga juga. Jangan sampai parameter kualitas yang lain diabaikan, kita hanya fokus ke TDS, sementara yang lain itu diabaikan. Misalnya gini, termasuk AB itu misalnya gini, kalau misalnya teman-teman meskipun tidak pernah mengukur ya, tidak pernah mengukur sendiri parameter mikrobiologinya, tapi tidak punya ultraviolet yang memadai misalnya, itu juga salah satu bentuk-bentuk AB, itu nggak boleh. Itu mesti kita harus disiplin, harus tertib, harus pastikan air yang kita jual itu memang mempunyai mutu yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan treatment anion kation tanpa menggunakan membran RO pun bisa, itu akan bisa TDS-nya akan bisa 0. Ya, akan bisa 0. Tentu saja itu harus sirkulasi yang lama. Disirkulasi terus seperti itu, dilewatkan di resin anion dan kation. Itu nanti TDS kita akan 0. Boleh saja. Ya, jadi kalau kita ingin memproduksi air yang dengan TDS rendah, tidak harus menggunakan RO, membran RO maksudnya, tapi menggunakan resin anion kation pun juga bisa dilakukan. Oke ya, mungkin itu teman-teman, mudah-mudahan ini menjawab ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa share ke yang lain bagi teman-teman yang belum menemukan channel ini, sehingga harapannya bisa kumpul di sini jadi satu komunitas yang hidup antar sesama pemain depot, sehingga kita mempunyai informasi yang lengkap karena kita di sini saling berbagi informasi. Makasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.